Amin Allahumma. Hadirin yang saya hormati, para ketua, para imam, para jemaah, para pendengar kajian subuh dimanapun Anda berada, yang semoga kita semua selalu berada dalam rahmat-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana sampai saat ini kita masih dipanjangkan umur, sehingganya pada saat ini tempat kita berada pada tanggal 3 bulan Syawal. Insyaallah 27 hari ke depan, insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sehingga kita bisa melaksanakan ibadah dan puasa di bulan suci Ramadan. Tentunya harapan kita dalam keadaan sehat, afiat, lancar rezekinya, sehat rohani jasmaninya, dan tentunya bisa beribadah kepada Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. Kalau bulan Rajab kemarin adalah bulan istighfar, maka bulan Sya'ban kata ulama adalah syahrul sholati ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan untuk senantiasa banyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka amalan kita selain ibadah-ibadah wajib yang lain di bulan Sya'ban ini, usahakan perbanyak baca sholawat minimal 1 hari 1 malam. Paling sedikitnya sholawat bagi kita ialah 300. Kata ulama, haddul paling sedikitnya sholawatnya kita 300. Terserah. Sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, 300 hari 1 malam. Terserah. Kalau tak situ, kalau bisa 1000 bagus. Sebagaimana panjenengan kita sama sering mendengarkan hadis Nabi, man shalla alaihi salatan wahidah sallallahu bihi afwan. Barang siapa baca salawat 1 kali saja kepada kata Nabi, maka Allah balas dengan 10 kali rahmatnya. Barang siapa baca salawat 10 saja kepada Nabi, Allah balas dengan 100 kali rahmat. Man shalla alaihi mi'atan, barang siapa baca salawat kepada Nabi 100 kali, Allah balas 1000 kali rahmat. Man shalla alaihi alfan, barang siapa baca salawat kepada 1000 kali kata Nabi, lam tanasa benar, maka insyaallah kulitnya tidak akan disentuh oleh api neraka. Jadi bagi kita yang sibuk tak bisa baca Quran, karena Quran harus dengan wudu, Quran harus dengan khusyuk, maka alangkah baiknya yaitu berbanyak baca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan salawat-salawat yang masyhur seperti salawat Jibril sallallahu ala Muhammad, semuanya sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Hadirin yang saya hormati, dahulu kala sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala pernah ditanya dalam kitab Nasaihul Ibn yang saya bawa ini, karya Syekh Shihabuddin Ahmad bin Hajar Asqalani rahimahullahu ta'ala radhiyallahu anhu, yang disyarah oleh Syekh Nawawi, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani. Jadi kita punya ulama Indonesia itu alim-alim. Kalau dari Kalimantan Barat kita punya seorang ulama namanya Syekh Muhammad Khatib As-Sambasi dari Sambas. Jadi ulama Sambas dahulu itu alim-alim. Kalau Jawa tak usah tanya. Kalau dari pendiri pesantren itu yang dari Sayyid Sulaiman, dari Sidogini, yang pesantrennya hampir 3 abad hampir 300 tahun. Jadi pendidikan pertama di Indonesia itu adalah pesantren.
300 tahun. Kemudian di sini pindah lagi ke Lirboyo. Lirboyo itu kalau tidak keliru sekarang umur pesantrennya 114 tahun. Pindah lagi Peloso. Peloso itu Gejah Sudi, pesantrennya 100 tahun sekarang. Kemarin 1 abad. Jadi pesantren ini pendidikan pertama di Indonesia itu adalah pesantren. Maka termasuk ulama hadis yang makamnya ada di Makkah itu Syekh Nawawi bin Umar al-Bantan dari Makkah. Beliau banyak mensyarah kitab-kitab unik. Di antaranya beliau juga pengarang tafsir Munir Nurul, pengarang penyusun tafsir Quran. Jadi kita alhamdulillah mudah-mudahan anak-anak kita kelak oleh Allah Ta'ala dijadikan generasi para ulama. Amin Allahumma amin. Dalam kitab ini dijelaskan Ali bin Abbas radhiyallahu anhu hina suila dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ketika beliau ditanya ma khairul ayyam, hari apakah yang paling baik, wa ma khairul syuhur, dan bulan apakah yang paling baik, wa ma khairul a'mal, dan amalan apakah yang paling baik. Terlintas di hati kita, kira-kira hari apa yang paling baik? Hari Jumat, betul. Kedua, kira-kira bulan apa bulan yang paling baik? Ramadan, betul. Amal apa yang paling baik? As-salatu di waktiha, salat di waktunya. Menurut versinya Syekh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian faman qala dzalika thalathatu ayyam, dan jawaban sahabat Abdullah bin Abbas itu betul bahwa paling baiknya hari dalam satu minggu itu hari Jumat. Karena banyak kejadian-kejadian luar biasa di hari Jumat, termasuk Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam hari Jumat, memasukkan Nabi Adam ke surga hari Jumat, mengeluarkan Nabi Adam dari surga hari Jumat, menciptakan setiap Hawa hari Jumat, dan di kiamat hari Jumat. Tapi hari kita tahu kita kapan? Bukan hari Jumat ini, Pak. Saudara Nabi Muhammad. Karena selalu ada orang menyebut nama Allah, maka ratusan tahun yang akan datang kiamat masih dimundurkan oleh Allah Ta'ala. Sementara kita tahu bukan hanya satu orang yang menyebut nama Allah. Tadi yang dikir la ilaha illallah, baca subhanallah, itu kalau di konflik ini pasti teramai ini. Mudah-mudahan barokah Allah. Itu banyak yang menyebut nama Allah Ta'ala hari Jumat. Kedua, wa khairul syuhur syahrul Ramadan, paling baiknya bulan-bulan Ramadan. Maka kita mengidam-idamkan yang belum tentu kita semuanya sampai bulan Ramadan belum tentu. Walaupun sekarang saya kan Ustaz, walaupun karena ajar kita tak tahu. Tadi disampaikan oleh Ananda Muhammad Habib. Ini saya itu biasanya dadakan kalau jurusan ceramah. Kamu ceramah? Ini saya suruh tadi malam, tak tahu barang kapan. Karena tadi malam saya itu ceramah di Galang, di Pinung Galang. Itu saya bawa juga santri, kebetulan punya santri sana, perempuan. Jadi saya suruh ceramah di depan masyarakat. Karena memang itu termasuk salah satu syiar kita. Karena kita ini mati semua, mati. Akhirnya regenerasi kita itu sopo, ya anak-anak kita. Lah jangan sampai nanti regenerasi kita itu mereka tak kenal Allah. Lah bagaimana caranya mengenalkan mereka kepada Allah? Dengan pendidikan agama tentunya. Silahkan kita berpendidikan formal sampai kapanpun, tapi jangan lupa, jangan tinggalkan Al-Quran, jangan tinggalkan pendidikan agama, jangan tinggalkan mereka, kenalkan kepada Allahnya, kenalkan kepada Rasulullah-nya. Jangan sampai hanya kita orang tua yang kenal kepada Allah, yang hebat itu nama Allah, tapi akhirnya kita lupa mendidik anak-anak kita untuk dengan agama-agama Allah Ta'ala yang akhirnya kita wafat. Ternyata masjid kosong dengan pendidikan, masjid kosong dengan sujud, masjid kosong dengan berjemaah. Maka oleh tanggung jawab siapa kita? Orang tua dan orang-orang yang punya ilmu. Orang tua dan orang-orang yang punya ilmu, yakni kita sebagai guru. Maka saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua senantiasa anak kita kelak menjadi generasi-generasi sholihin sholihat, membanggakan dalam agama dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Ramadan. Kemudian
5 waktu di dalam waktunya. Zuhur artinya kalau di daerah kita ya sholat berjamaah di waktunya. Toh kalau misalnya kita nanti kejar pada waktunya, jangan sampai kita tak sholat. Jangan gara-gara kita tak berjamaah dan kita tak sholat. Berjamaah luar biasa pahalanya. Tapi jangan gara-gara ketinggalan berjamaah kita tak sholat. Karena sholatnya itu yang harus kita laksanakan. Lalu saya Abdullah bin Abbas wafat setelah 3 hari mengucapkan kalimat ini. Sahabat Abu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wafat pada hari Jumat. Orang wafat di hari atau malam Jumat, maka insya Allah, maka kata Nabi, dia akan diselamatkan oleh Allah dari siksa kubur. Saya penting dengan catatan mati bahwa iman dan Islam. Walaupun dia orang fasik, tapi mati dia hari malam atau Jumat, maka dia insya Allah selamat daripada siksa kubur. Tapi bukan berarti mati di hari lainnya tak selamat. Kalau dia punya aman, insya Allah selamat juga. Amin Allahumma amin. Di hari Jumat wafat. Famatu ala dalika salah satu ayat, maka berlalulah jawaban saya Abdullah bin Abbas ini 3 hari. Abdullah bin sampailah kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Lalu dikatakan oleh para sahabat bahwa saya wahai Ali, bahwa saya Abdullah bin Abbas ketika ditanya hari apa yang paling baik, bagaimana menjawab hari Jumat. Bulan apa paling baik? Ramadan. Kemudian amalan apa yang paling baik? Salat 5 waktu dalam waktunya. Kata Sayyidina Ali, "Lau su'ilal ulama," andai kata para ulama, wal hukama, para ulama yang ahli hikmah, ahli bijaksana, wal fuqaha, dan para ahli fikih, minal masyriqi ilal maghribi, dari timur ke barat, ditanya seperti tanya pertanyaan 3 pertanyaan ini, la ajabu bi istima'ati Ibnu Abbas, maka mereka akan menjawab seperti jawaban yang dijawab oleh Sayyidina bin Abbas. Illa an aqul, akan tetapi aku beda jawabannya, kata Sayyidina Ali. Luar biasa Sayyidina Ali ini sahabat paling alim Sayyidina Ali, sehingga kata Nabi, anak Madinatul Ilmi, aku adalah kotanya ilmu, wa Ali babuha, dan Ali adalah pintunya ilmu. Pintunya Rasulullah, kotanya Sayyidina Ali, pintunya ilmu. Masuk ke kota itu melalui jalur Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali ini Pak termasuk sepupunya Rasulullah dan menantunya Rasulullah. Yang Rasulullah punya cucu sampai sekarang dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Ali dan Sayyidina Fatimah radhiyallahu anhu, lahirlah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Akhirnya kata Sayyidina Ali apa? Inna khairal amal ma yaqbaluhu ta'ala minka. Sesungguhnya amalan paling baik yaitu amalan yang Allah terima darimu. Amal apa saja, di hari apa saja, kapanpun saja, amalan paling baik amalan yang Allah terima darimu. Bisa jadi ini misalkan sudah kostar subuh, sampai sudah kopi, akhirnya orang ngantuk jadi tak ngantuk gara-gara minum kopi sampean. Bisa jadi ini menjadi amalan terbaik kalau ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ada kopi di depannya sambil selonok Pak, sambil minum ya, selawat. Allah berikan kami barokah dalam hidup. Ngopi ngobrol bintang katanya. Lah bisa jadi sampai yang sudah kopi amalan paling baik. Kalau sampai gara-gara kopinya orang yang ngantuk jadi tak ngantuk, orang yang tak semangat jadi semangat. Ternyata gara-gara kopinya sederhana, tapi orang cari ilmunya, ngajinya itu semangat. Lalu sampai yang ternyata tidak bisa hadir di masjid yang sudah kopi, bisa jadi pahalanya juga oleh Allah Ta'ala diberikan gara-gara sudah kopi sampai. Jadi kata Sayyidina Ali, amalan paling baik adalah amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tak tahu amalan apa kita yang diterima oleh Allah, kita tak tahu. Yang kedua kata Sayyidina Ali, wa khairu syuhuri ma tatubu fihi ila Allahi taubatan nasuha. Dan paling baiknya bulan, kalau tadi jawabannya Sayyidina Abbas adalah bulan Ramadan, tapi kata Sayyidina Ali,
paling baiknya bulan di mana di bulan itu engkau bertobat kepada Allah dengan taubat yang sebenarnya. Tak entah bulan Sya'ban, bulan Rajab, bulan Syawal, bulan Muharram. Kalau kita tobat ke Allah Ta'ala di dalamnya, maka itu bulan terbaik untuk kita beribadah. Boleh jadi orang masuk di bulan Ramadan, tapi tetap durhaka ke Allah Ta'ala, tak baik juga Ramadan betulnya. Bisa jadi dia bulan Muharram atau bulan Safar, atau kalau kami lihat soalnya bulan Juni, Juli, Agustus, tapi di bulan Agustus itu dia tobat ke Allah Ta'ala, berarti bulan Agustus adalah bulan terbaik untuknya. Kita kata tahu kadang orang itu waktu mudanya durhaka Allah, waktu mudanya pas kawin ternyata sadar. Tidak tak tahu, maka kita jangan sampai dilarang untuk senantiasa menilai orang, menilai buruk orang, menganggap remeh orang, jangan sampai. Karena kita takut kapan sadarnya orang tak tahu. Walaupun kita di masjid, jangan sampai keluar dari masjid melihat orang yang tak bisa ke masjid, lalu kita sinis, bahkan memponis mereka masuk neraka dan seterusnya dan seterusnya. Maka itu ajaran tasawuf yang seyogyanya juga kita belajar juga tentang hati. Hati kita ini bagaimana tidak ada sifat iri, tidak ada sifat dengki, tidak ada sifat ria. Ria itu apa? Ustaz, ria ibadah pengen dilihat orang. Sum'ah itu apa? Sum'ah ibadah pengen dilihat orang. Hasud itu apa? Hasud iri, ini ada dua. Ada hasud atau iri itu yang dipuji oleh Allah, ada iri yang sangat dilarang oleh Allah. Hasud yang tidak yang dilarang oleh Allah Ta'ala yaitu tamanni zamanul nikmati minal ghair, berharap hilangnya nikmat dari orang lain. Misalnya saja kita dipuji dengan tetangga yang kaya raya, lalu kita pengen kekayaan orang itu hilang darinya, maka ini namanya iri. Tamanni zamanul nikmati minal ghair, berharap nikmat orang lain itu hilang dari dia, maka ini disebut iri yang dilarang oleh Allah. Kalau kita pengen sama dengan dia, misalnya ada orang kaya, lalu dermawan dia, lalu kita pengen kaya, pengen sama dengan orang tersebut, maka ini iri yang dipuji oleh Allah. Kalau saya mudah-mudahan saya kaya juga, saya kaya juga. Akhirnya dia untuk menggapai kekayaan tersebut dia bekerja keras. Untuk apa? Agar sama dengan orang kaya tersebut, lalu dia baik kepada orang lain. Maka ini dalam bahasa Arabnya disebut ghibah. Apa? Ghibah. Sama ini juga cuma iri yang dipuji oleh Allah Ta'ala. Maka diaturkan ghibah. Jadi bulan yang terbaik adalah bulan di mana bulan itu kita tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hari terbaik itu apa? Kalau jawaban para ulama kata Sayyidina Ali, semua menjawab bahwa hari Jumat, kata Sayyidina Ali, wa khairul ayyam ma takhruju fihi minad dunya wa minad billah. Paling baiknya hari, kata Sayyidina Ali, hari di mana engkau keluar di hari itu dari dunia ke alam akhirat, pindah dalam keadaan mati, dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya hari apapun saja, seperti kita mati membawa iman, maka itu adalah yang baik. Amin Allahumma amin. Semoga kita mati membawa iman. Maka iman dan Islam ini syukuri Allah, syukuri Allah. Sulit mati. Triliunan manusia di dunia ini, kebanyakan terjebak kepada Allah. Loh, kita ini bukan anak nabi, bukan anak orang bagus. Cuma alhamdulillah oleh Allah Ta'ala diberikan iman dan Islam. Maka syukur Islam ini Pak, kalimatnya singkat, bisa dihafalkan oleh sampean. Kalau bisa dibaca setiap setelah sholat. Ini kalau dibaca setiap setelah sholat, maka malaikat itu tak berhenti untuk menulis kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Simpel saja. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wa kafa biha min nikmatin. Saya biasanya kasih nada biar cepat ingat. Ikut semua coba dan setelah ini kita baca. Artinya anggap walaupun ketika kita ingat langsung baca. Alhamdulillah ala nikmatil
nikmatil Islam wa kafa bika min ni'matin. Semuanya saya dulu baru sampai, insyaallah simpel tapi insyaallah bermanfaat dunia akhirat. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wa kafa bika min ni'matin. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wa kafa bika min ni'matin. Ada yang pada minnya, ada yang pada alatnya, karena insyaallah. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wa kafa bika min ni'matin. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wa kafa bika min ni'matin. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa bika min ni'matin. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa bika min ni'matin. Insyaallah Islam imannya dijaga oleh Allah. Karena kata Imam Abu Hanifah ketika ditanya apa kan? Apa? Insyaallah apa? Kalau tak sampai pada yang saya tinggal dimulangkan, maka saya terus. Alhamdulillah ala nikmatil wa kafa bika min nikmatin. Cukup itu aja. Cuma diulang-ulang jatuh. Satu. Artinya saya lakukan kemudian saya jadikan sunnah dengan satu. Alhamdulillah atas nikmat Islam, cukuplah Islam sebagai nikmat. Cukup. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wa kafa bika min ni'matin. Mudah-mudahan iman kita ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Syukuri kita punya iman, alhamdulillah ya Allah, diberikan iman ya Allah. Di antara amalan untuk menetapkan iman, kita kan takut Pak. Walaupun kita ahli sholat, kita takut iman kita dicabut oleh Allah. Alhamdulillah. Maka di antara untuk menetapkan iman amalannya, di antaranya itu sambiatkan sholat sunnah sebelum subuh. Nah, sebelum subuh itu amalan 41 kali kalau dibaca oleh sampai istiqomah, insya Allah imannya ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Amalannya itu cukup. La ilaha ya hayyu ya qayyum, la ilaha illa anta, cukup 41 kali. Ya hayyu ya qayyum, la ilaha illa anta, ya hayyu ya qayyum, la ilaha illa anta. Itu oleh sampai setelah sholat sunnah subuh. Tak usah beranjak dari tempat, baca itu 41 kali. Insya Allah keutamaannya, fadilahnya, amal imannya insya Allah dijaga, ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Ya hayyul la ilaha illa anta 41 kali. Di antara sholat sunnah subuh dan sholat subuh, berarti setelah sholat qobliyah subuh. Ya hayyul la ilaha illa anta, ya hayyul la ilaha illa anta. Bahkan di sini saya ingat amalan ya hayyul itu. Kata Imam Ghazali dari bahasa Persia, kata Imam Ghazali, amalan yang bergoyong di samping berusaha dan tidak mustahil, amalan-amalan itu bisa membuat kita luas rezekinya. Di antara keutamaan Yahyul Qayyum kalau dibaca 1000, hampir 1000 Pak, Yahyul Qayyum
Atatubu atakuna kathira mani wa yusma'u minka qawluka fil maqali. Kalau kamu ingin banyak uangnya dan perkataanmu didengarkan orang, wa min kulli nisa'i tarawada, dan setiap wanita yang memandangmu akan cinta kepadamu, tusiru bihi wa min kulli rijali, dan laki-laki yang berhadapan kepadamu dia akan senang kepadamu, wa yatika ghina wa turasa'ida, kekayaan akan datang kepadamu dan engkau akan dipandang orang bahagia, mukarraman wa katsiran, engkau ditakuti, engkau dimuliakan, engkau banyak harta, wa takfikul hadisatin wa bakri, dan insyaallah engkau akan dijaga dari segala macam tipu daya, minat a'da wa mimman kana wali, dari para musuh dan dari para pemerintah. Faqul ya hayyu ya qayyum alfa, maka bacalah ya qayyum 1000 kali. Banyaknya Pak Ustaz, 1000 kali. Tapi sambil bekerja, sambil berusaha, ini amalannya. Moga balatan ala barilaya, tapi sempurnakan malam atau siang. Bilailin awla harin inna bima, siang atau malam. Sesungguhnya apa kata Imam Ghazali? Asyartu ilaihi maraqisakul lighali, apa yang saya isyaratkan itu mempermudah segala sesuatu yang sulit, memudahkan apa-apa yang mahal. Ya 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 1000 batang satu hari satu malam. Ya ya ya. Ini dalam kitab Nasaihul Ibn, dan ini ada di dalamnya yang kita ditulis oleh Hinawi Al-Baghdadi dalam kitab Nasaihul Ibn. Ya 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 ya. Ini kalau dia Allah sudah ada berapa? Belum. Baik, tadi amalan-amalan itu mudah-mudahan bisa kita amalkan. Terutama tadi sudah apa insyaallah, walaupun saya tadi itu bingung apa yang pentingnya. Apa pentingnya? Terpaksa saya memulai di sini. Saya doa kita masalah salat kita berperan sudah. Karena tadi malam jam 3 baru sampai pondok. Jam 3 baru sampai pondok. Jam 3 sampai tidur-tiduran sebentar. Alhamdulillah tak kasihannya. Cuma tadi dari motor dari motor kuncinya keselip. Maka saya sunat baru. Jadi saya pulang ke motor. Artinya saya tahu ada yang motor mau pulang sana mau ngeteng maksudnya. Selalu ada yang dimaafkan. Jadi amalan kita pertama tadi, alhamdulillah ala nikmati Islam wa kafabiha menikmati. Yang kedua jika diamalkan ya hayyu ya qayyum. Kemudian yang ketiga tadi yang saya di awal-awal saya jelaskan, sholawat, perbanyak baca sholawat kepada Nabi, dan kemudian banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Syukuri apa yang ini nikmat Allah semuanya, Pak. Allah Ta'ala menutup aib kita, itu nikmat dari Allah Ta'ala. Kita dikotor sampai yang kita semua ini adalah manusia yang kotor, manusia yang kotor, durhaka ke Allah, durjana ke Allah. Ada kata Allah tampakkan kekotoran kita. Mungkin tidak ada manusia yang dekat dengan kita, tapi sekitarnya Allah tutupi kita. Allah tutupi kita dengan rahmat. Kita tahu masa muda kita, tapi dengan nikmat, dengan rahmatnya Allah tutupi kita. Maka kita syukur Allah. Andai kata ini kita, celahnya kita, dosa kita, masa kita ditampakkan oleh Allah, jangankan manusia dekat dengan kita, mungkin kucing pun tak dekat dengan kita. Maka orang tasawuf itu, ini rahasia orang tasawuf. Orang tasawuf itu karena oleh haji, dia merasa lebih najis daripada haji. Kalau orang tasawuf dia haji, memang secara fikih dia najis. Kalau disentuh, dia harus membasuh 7 kali. Misalnya sampai tak sengaja tersentuh dengan haji, terus lah bagaimana cara mensucikannya biar sholatnya sah? Basuh 7 kali.
salah satu daripada 7 itu makai tanah. Misalnya baju di paling depan itu berarti tubuh usapkan ke tanah di dirinya, usapkan tanah, lalu basuh 7 kali. Kalau tidak dibasuh 7 kali, Pak, kalau terkena najis haji, lalu sampai sholat, walaupun pakai sabun, pakai kolpo, pakai tinsel, tidak suci, karena namanya itu najis mogoloko, najis berat, najis haji, najis babi, itu najis berat. Kalau kita nyentuh atau dia menjilati atau dia masuk ke teras kita, cara mensucikan teras kita itu masuk 7 kali. Terus salah satunya pakai tanah, ambil air yang ember, lalu masukkan tanah ke dalam embernya, masukkan tanah di antara bukit, lalu siramkan. Terus barulah siram 6 kali, barulah itu suci. Selama tidak dibasuh 7 kali, walaupun dibasuh selama tidak dicampuri dengan tanah, walaupun dia dibasuh 40 kali, 50 kali, maka bersih tapi tidak dianggap suci. Lah orang tasawuf lihatnya, kalau dia lihat anjing, maka seakan-akan dia lebih najis daripada anjingnya. Orang tasawuf kalau lihat manusia seakan-akan dia paling kokoh. Misalnya duduk di masjid, seakan-akan dia paling kokoh, sehingga orang-orang tersebut tidak gampang memponis orang masuk neraka, memponis orang buruk. Ini untuk orang-orang tersebut. Sambil belajar lagi, kita sudah semua. Artinya syariat, tarekat, hakikat. Syariat itu apa? Syariat itu ibaratkan jalan raya. Setelah itu naik tarekat, torekot itu. Torekot atau tarekat. Torekot itu apa? Yaitu torekot ikhlasnya karena Allah, yang sampai sholat sunnah, ahli sholat sunnah, yang orang amalan sampai lain dengan amalan orang. Sampai yang ahli ternyata istiqomah baca Quran, 1 hari 1 malam terus, berarti itu tarekat sampai jalan sampai menuju Allah. Ternyata tak mampu sampai ternyata hanya baca sholawat, berarti itu tarekatnya sampai dengan sholawat. Ternyata ahli puasa dalam yang kata satu tadi, siang sekarang puasa, besok tak puasa, besoknya lagi puasa, sehari puasa, sehari tak puasa, puasa dulu, berarti itu tarekat sampai untuk dekat dengan Allah. Hakikatnya apa? Ikhlas karena Allah hakikatnya. Ikhlas karena Allah hakikatnya. Tujuan kita. Nah, saya ingat tentang puasa nanti di malam nisfu Sya'ban, insyaallah Jumat ini Jumat datang. Karena tanggal 1 malam Jumat kemarin. Nisfu Sya'ban itu usahakan hidupkan malam Jumat. Cara menghidupkannya bagaimana? Yang tak pernah sholat tasbih, usahakan sholat tasbih di situ. Yang tak pernah sholat witir, usahakan sholat witir di situ. Yang tak pernah berjemaah, usahakan sholat berjemaah di situ. Sholat malam di malam nisfu Sya'ban. Karena nisfu Sya'ban itu tanggal 15 Sya'ban itu adalah malam termulia kedua setelah malam Lailatul Qadar. Malaikat-malaikat di langit itu, kata dalam kitab Tasawuf dulu, itu punya 2 malam hari raya. Apa hari rayanya malaikat? Malam Lailatul Qadar dan malam nisfu Sya'ban. Kalau kita hari rayanya, hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Hari rayanya malaikat Lailatul Qadar dan nisfu Sya'ban. Siangnya niat puasa sampai siangnya niat puasa tanggal 15 Sya'ban itu niat dari sekarang dah. Ya Allah, nanti nisfu Sya'ban saya niat puasa. Ternyata hari Jumat yang akan datang siangnya ada kondangan berganti, berarti bisa puasa. Lah sampai yang niat sudah dicatat pahala oleh Allah. Sampai yang niat, ya Allah, ternyata halal, ternyata sakit. Namun yang puasa ternyata sakit. Maka niatnya kita itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka niat banyak-banyak yang baik, banyak-banyak yang baik. Mungkin sementara hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan. Berdua. Allah. Silakan. Mungkin ada yang mau bertanya. Masih waktu, masih ada beberapa menit belum menunggu isra. Tadi ya Pak ya. Kalau tanah
Karena sekarang mana kasih, ada dua kasih yang sekarang. Walaupun kerjanya tetap jam 7 Pak. Pak Ibu jam kerjanya itu, kan Ibu jam. Mudah-mudahan bermanfaat oleh Allah Taala. Mudah-mudahan umur kita dipanjangkan, disehatkan badan jasmaninya, badan umur. Mudah-mudahan di Ramadan kita bisa ibadah. Allah Taala Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, dengan berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkah para utusanmu, berkah para nabimu, berkah para malaikatmu, berkah bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan, berkah Al-Quran firman-Mu, ampuni dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa orang dan guru-guru kami ya Allah, dosa pasangan-pasangan kami ya Allah, anak keturunan kami, santri dan murid-murid kami ya Allah, penagih dan guru-guru kami, keluarga dan warga kami ya Allah, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, mertua dan menantu-menantu kami ya Allah, serta mertua-mertua kami ya Allah, tetangga-tetangga kami ya Allah. Ampuni kami dan mereka ya Allah, maafkan kami dan mereka ya Allah, beri petunjuk kami dan mereka Allah, tuntun kami dan mereka ya Allah dalam kebaikan ya Allah, sehatkan rohani dan batin kami dan mereka, panjangkan umur kami dan mereka dalam keadaan taat ibadah kepada-Mu Allah, lancarkan rezeki kami dan mereka ya Allah, lancarkan usaha kami dan mereka ya Allah, permudah urusan kami dan mereka ya Allah, hidupkan kami dan mereka dalam keadaan bahagia, matikan kami dan mereka dalam keadaan husnul khatimah, matikan kami dan mereka dalam keadaan selamat ya Allah, matikan kami dan mereka dalam keadaan husnul khatimah, akhirkan kalimat kami dan kalimat mereka dengan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan anak keturunan kami, santri dan murid-murid kami ya Allah, anak keturunan ya Allah dan santri-santri yang saleh-salehah, muti'at taat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masukkan kami dan mereka ke dalam kubur kami, jadikan kuburan kami dan mereka taman daripada taman surga-Mu ya Allah, bangkitkan kami dan mereka dalam keadaan selamat, masukkan kami dan mereka ya Allah ke dalam surga-Mu dengan rahmat-Mu Allah, masukkan kami dan mereka ke dalam surga-Mu dengan rahmat-Mu Allah, masukkan kami dan mereka ke dalam surga-Mu dengan rahmat-Mu Allah, selamatkan kami dan mereka dari api neraka-Mu dan siksa-Mu Allah, selamatkan kami dan mereka dari murka-Mu, siksa-Mu dan api neraka-Mu Allah, selamatkan kami dan mereka dari murka-Mu, siksa-Mu dan api neraka-Mu ya Allah. Manakala di antara kami dan mereka harus masuk neraka gara-gara maksiat dan dosa kami ya Allah, jangan kekal abadikan kami dan mereka di dalamnya, angkis kami ya Allah, kemudian masukkan kami dan mereka ke dalam surga-Mu dengan rahmat-Mu ya Allah. Allahumma kama barakna fi Rajab, barik lana fi Sya'ban, barik lana fi Sya'ban, barik lana fi Sya'ban, balikna Ramadan, balikna Ramadan, balikna Ramadan fi sihhati wa afiyatin wa ta'ati wa ibadatin, wa atrikna fi lailatul qadr bi ibadati rahmat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bi fadli subhanaka Allahumma wa bihamdika